Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, kelompok 1 Manajemen Pemasaran. Kami di sini akan memaparkan materi terkait bab 9 yang berjudul Menciptakan Ekuitas Merek. Sebelum ke materi, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Afif Falahuddin dan saya di sini ditemani oleh 3 rekan saya. Yang pertama ada Andini Dewi Haryanti, yang kedua ada Fatimah Nur Hidayah, dan yang ketiga ada Rihana Marsyanda Putri. Baik, kita langsung aja ke materi. Yang pertama itu apa itu merek? Merek merupakan nama, istilah, tanda lambang, atau desain, atau kombinasi yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan merek dari para pesaing. Istilah sederhananya, merek merupakan sebuah nama atau identitas untuk membedakan satu produk dengan produk yang lainnya. Terus lanjut yang kedua yaitu pentingnya merek. Yang pertama itu mempengaruhi target konsumen. Nah, ketika kita membeli sebuah produk atau sebuah pelayanan, otomatis kita akan melihat brandnya terlebih dahulu atau mereknya terlebih dahulu. Maka dari itu, merek itu berpengaruh terhadap target konsumen. Lanjut yang kedua itu memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, ketika kita memiliki sebuah merek atau brand yang udah besar, maka ini akan diingat selalu oleh konsumen sampai kapanpun. Terus yang ketiga itu mengurangi tekanan harga. Nah, ketika kita sudah memiliki merek atau brand, kita itu pasti memiliki sebuah pesaing. Nah, disitulah ketika kita memiliki sebuah brand yang sudah besar, kita itu tidak akan terpengaruh oleh pesaing-pesaing kita walaupun mereka menjual dengan harga yang lebih murah, karena kita yakin produk kita jauh lebih baik daripada produk pesaing kita. Terus yang keempat adalah meningkatkan nilai pemegang saham. Nah, ketika kita memiliki sebuah produk atau brand yang sudah besar, maka investor-investor pun pasti tertarik dengan perusahaan kita dan mereka akan menginvestasikan dananya untuk memiliki saham milik kita. Lanjut, yang ketiga adalah ruang lingkup penetapan merek. Ruang lingkup penetapan merek yang pertama adalah kegiatan memberikan kekuatan merek kepada produk dan jasa dan menciptakan perbedaan antara produk kepada konsumen. Yang kedua itu adalah menjelaskan siapa produk tersebut. Yang ketiga, membantu konsumen mengatur pengetahuannya tentang produk sehingga bisa mengambil keputusan pembelian. Dan yang keempat, penetapan merek memberikan nilai pada perusahaan. Nah, memberikan nilai pada perusahaan ini bisa nilai positif dan bisa nilai negatif. Maka dari itu, ketika kita memiliki sebuah merek, kita harus benar-benar menjaga nama baik merek kita tersebut. Karena tidak sedikit orang yang sudah memiliki brand atau merek yang besar, karena kesalahannya mereka harus terpaksa mengganti mereknya tersebut walaupun produknya sama. Terus yang berikutnya itu model ekuitas merek. Penilaian aset merek. Ada 5 komponen atau pilar kunci dari ekuitas merek. Yang pertama itu adalah diferensiasi, yang kedua adalah energi, yang ketiga ada relevansi, yang keempat adalah harga diri, yang kelima adalah pengetahuan. Diferensiasi itu mengukur tingkat sejauh mana merek dianggap berbeda dari merek lainnya. Terus yang kedua itu ada energi, mengukur arti momentum merek. Yang ketiga ada relevansi, mengukur cakupan daya tarik merek. Dan yang keempat harga diri, mengukur seberapa baik merek dihargai dan dihormati. Terus yang terakhir yang kelima, pengetahuan, mengukur kadar keakraban dan keintiman konsumen terhadap produk kita. Nah, ketika kita ingin menciptakan sebuah merek atau brand, kita itu harus memiliki cakupan 5 pilar ini. Jadi 5 pilar itu harus ada di dalam merek kita. Selanjutnya, ekuitas merek brand. Menurut model ini, pembangunan merek mengikuti sederet langkah yang berurutan. Masing-masing bergantung pada keberhasilan pencapaian sebelumnya.
Konsumen yang terikat yang berada pada puncak piramid membangun hubungan yang lebih kuat dengan merek dan menghabiskan lebih banyak untuk merek tersebut dibandingkan dengan konsumen yang berada pada tingkat yang rendah. Selain model brands, ada model Eka. Menurut Eka, atau mantan profesor pemasaran dari UC Berkeley, manajemen merek dimulai dengan mengembangkan identitas merek sekumpulan asosiasi merek yang unik yang memiliki tujuan dan janji merek kepada para pelanggan, sebuah citra merek yang aspirasional. Identitas merek biasanya terdiri dari 8 hingga 12 elemen yang mewakili konsep seperti lingkup produk, atribut produk, kualitas atau nilai, kegunaan, pengguna, negara asal, atribut organisasional, kepribadian merek, dan simbol. Yang paling penting dari semua ini yang akan menggerakkan program pembangunan merek adalah elemen identitas inti. Selanjutnya, model resonansi merek. Model resonansi merek juga memandang pembangunan merek sebagai sederet langkah yang menapak naik dari bawah ke atas. Yang pertama, memastikan teridentifikasinya merek oleh pelanggan dan memastikan asosiasi merek dalam pikiran pelanggan dengan satu kelas produk atau kebutuhan pelanggan tertentu. Yang kedua, tertanamnya arti merek secara total dalam pikiran pelanggan dengan mengaitkan sejumlah asosiasi merek yang nyata dan tidak nyata secara strategis. Yang ketiga, mendapatkan respons pelanggan yang tepat dalam hubungannya dengan penilaian dan perasaan terkait merek. Yang keempat, mengubah respon merek untuk menciptakan hubungan loyalitas yang intens dan aktif antara pelanggan dan merek. Nah, terciptanya ekuitas merek yang signifikan mengharuskan kita mencapai puncak atau titik tertinggi piramid merek, yang hanya terjadi jika kotak bangunan yang tepat terpasang pada tempatnya. Ekuitas merek yang perlu diperhatikan adalah keutamaan merek, kinerja, penilaian, perasaan, serta kedalaman ikatan psikologis merek dengan konsumen. Sebelum kita menentukan merek, kita harus mengetahui penggerak utama ekuitas merek. Yang pertama, pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek seperti nama merek, URL, logo atau lambang, karakter, slogan, lagu, dan lain-lain. Yang kedua adalah produk atau jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung yang menyertainya. Yang ketiga, asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung dengan menghubungkan merek tersebut dengan beberapa entitas lain. Apa sih elemen merek itu? Elemen merek adalah alat pemberi nama dagang yang mengidentifikasikan dan mendiferensiasikan merek seperti logo, lambang, karakter, slogan, lagu, dan lain-lain. Lalu, apa kriteria pilihan elemen merek? Kriteria pilihan elemen merek yang pertama dapat diingat, yang kedua berarti, yang ketiga disukai, yang keempat dapat ditransfer, yang kelima dapat disesuaikan, dan yang keenam dapat dilindungi. Lalu, bagaimanakah merancang kegiatan pemasaran holistik? Jadi, pemasaran holistik dapat ditekankan dengan tema baru yang penting untuk merancang program pemasaran pembangunan merek seperti personalisasi, integrasi, dan internalisasi. Ada beberapa prinsip yang penting untuk menetapkan merek internal adalah yang pertama, memilih saat yang tepat. Maksudnya, merek internal tersebut itu menyertai reposisi eksternalnya. Yang kedua, menghubungkan pemasaran internal dan eksternal. Yang ketiga, menghidupkan merek bagi karyawan. Selanjutnya yaitu pengelolaan ekuitas merek. Pengelolaan merek yang efektif membutuhkan tindakan pemasaran jangka panjang. Karena respon pelanggan terhadap aktivitas pemasaran tergantung pada apa yang mereka ketahui tentang sebuah merek, tindakan pemasaran jangka pendek dengan mengubah pengetahuan mensukseskan merek sangat mempengaruhi peningkatan atau penurunan kesuksesan jangka panjang tindakan pemasaran di masa depan. Penguatan merek seperti Pepsodent, Coca-Cola, dan Heinz, ekuitas merek diperkuat oleh tindakan pemasaran yang secara konsisten menyampaikan arti suatu merek dalam hal yaitu produk apa yang direpresentasikan oleh merek, apa manfaat inti yang diberikan, dan kebutuhan apa yang dipenuhi, dan juga bagaimana merek membuat produk menjadi unggul, di mana asosiasi merek yang kuat, yang disukai, dan unik harus berada pada pikiran konsumen.
perubahan selera dan preferensi konsumen, kemunculan pesaing baru atau teknologi baru, atau semua perkembangan dalam lingkungan pemasaran dapat mempengaruhi peruntungan merek, seperti Harley Davidson, Mountain Dew, dan Cadillac. Tetapi, sejumlah merek berhasil muncul kembali dengan mengesankan dalam tahun-tahun terakhir dengan berhasilnya pemasar meniupkan nafas baru dalam waralaba pelanggan mereka. Seringkali hal pertama yang harus dilakukan dalam merevitalisasi merek adalah memahami sumber-sumber apa dari ekuitas merek yang bisa dipakai sebagai awal langkah. Apakah asosiasi negatif mulai dikaitkan dengan merek? Kadang-kadang program pemasaran aktual menjadi sumber masalah karena program itu gagal menghantarkan janji merek. Selanjutnya yaitu strategi penetapan merek. Strategi penetapan merek perusahaan mencerminkan jumlah dan jenis baik elemen merek maupun unik yang diterapkan perusahaan pada produk yang dijualnya. Memutuskan cara menetapkan merek produk baru merupakan hal yang sangat penting. Ketika perusahaan memperkenalkan sebuah produk baru, perusahaan mempunyai 3 pilihan utama, yaitu yang pertama, mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Yang kedua, menerapkan beberapa elemen merek yang sudah ada, yaitu dengan perluasan lini atau dengan perluasan kategori. Dan yang ketiga, menggunakan kombinasi elemen merek baru dan yang sudah ada. Selanjutnya yaitu perluasan merek. Dengan mengakui bahwa salah satu aset paling bernilai adalah merek, banyak perusahaan memutuskan untuk mengungkit aset dengan memperkenalkan sejumlah produk baru dalam beberapa nama merek yang paling kuat. Kebanyakan produk baru sesungguhnya adalah perluasan lini. Nah, apa saja sih keunggulan dari perluasan merek? Yaitu yang pertama, meningkatkan peluang keberhasilan produk baru. Yang kedua, memberikan umpan balik positif terhadap merek dan perusahaan induk. Sedangkan kekurangan dari perluasan merek ini adalah yang pertama dilusi merek, yang kedua kanibalisasi merek induk, dan yang ketiga kehilangan peluang menciptakan merek baru dengan citra unik dan ekuitasnya sendiri. Selanjutnya adalah ekuitas pelanggan. Ekuitas pelanggan merupakan konsep pelengkap untuk ekuitas merek yang merefleksikan jumlah dari nilai-nilai seumur hidup dari seluruh pelanggan untuk sebuah merek. Terakhir, kita dapat menghubungkan ekuitas merek dengan salah satu konsep pemasaran penting lainnya, yaitu ekuitas pelanggan. Tujuan manajemen hubungan pelanggan CRM adalah menghasilkan ekuitas yang tinggi. Meskipun kita dapat menghitungnya dengan cara yang berbeda, salah satu definisi ekuitas pelanggan adalah jumlah dari nilai-nilai seumur hidup seluruh pelanggan. Nilai seumur hidup pelanggan dipengaruhi oleh pertimbangan pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan akuisisi pelanggan, retensi, dan penjualan silang. Ekuitas pelanggan memiliki persamaan dengan ekuitas merek, yaitu dari segi loyalitas dan penciptaan nilai. Sedangkan perbedaannya dengan ekuitas merek, ekuitas pelanggan ini lebih berfokus pada nilai finansial. Ekuitas merek cenderung berfokus pada isu-isu strategis dalam mengelola dan menciptakan serta meningkatkan kesadaran dan citra merek dengan pelanggan. Ekuitas pelanggan memberikan panduan praktis untuk aktivitas-aktivitas pemasaran yang spesifik. Ekuitas merek dan ekuitas pelanggan sama-sama penting. Tidak ada merek tanpa pelanggan dan tidak ada pelanggan tanpa merek. Merek berguna sebagai umpan
yang digunakan pengecer serta pedagang perantara untuk menarik pelanggan yang mereka ambil nilainya. Pelanggan berguna sebagai mesin keuntungan nyata bagi mereka untuk menguatkan nilai merek mereka. Nah, mungkin itu aja pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.